Halo semuanya, kita akan lanjut untuk membahas soal-soal AKM Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu bab 3 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas soal-soal literasi ya, jadi akan disajikan bahan bacaan. Nah, seperti ini ada bahan bacaan. Jika kalian pada AKM yang sesungguhnya, kalian tidak harus membaca soal dari awal sampai akhir, namun langsung saja ke pertanyaannya. Namun di sini untuk pembelajaran kita akan bahas ya dari awal. Nah, di sini pertanyaan nomor 1. Andika mencoba mengidentifikasi beberapa jenis zat ke dalam kelompok larutan asam atau larutan basa. Ia menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Bahannya ada di tabel di bagian sebelah kiri dan jumlahnya ada di tabel sebelah kanan. Andika melakukan percobaan dengan beberapa perlakuan sebagai berikut. A. Andika mencairkan obat mah dengan diberi tambahan air. B. Ia menghaluskan kol ungu kemudian diberi sedikit air dan disaring ampasnya. C. Andika menghaluskan sekuntum kembang sepatu kemudian diberi sedikit air dan disaring untuk mendapatkan ekstrak kembang sepatu. D. Andika menghaluskan kunyit untuk diambil ekstrak kunyitnya. E. Andika meletakkan obat mah, obat tetes mata, sabun cair, air keran, dan keju, ditambah air pada masing-masing tabung reaksi. Nah, pertanyaan pertama, manakah bahan-bahan yang termasuk larutan asam? Berilah tanda centang pada jawaban yang kalian anggap benar. Jadi, di sini kita disuruh mencari yang mana dari bahan itu yang termasuk larutan asam, ya. Jadi kita lihat di sini. Yang pasti kita ketahui merupakan larutan asam kan yang rasanya masam, ya. Misalnya jeruk nipis, ini pasti larutan asam. Kemudian keju, ya, keju juga rasanya masam. Nah, kemudian di sini ada obat tetes mata. Nah, obat tetes mata juga asam ya, termasuk zat asam. Kemudian obat mah, kalau obat mah diberikan pada saat lambung kita terasa perih atau kadar asam lambung kita itu naik atau tinggi sehingga digunakan larutan basa untuk menetralkan. Jadi obat mah ini bukan asam tapi basa. Begitu juga dengan yang lainnya ini. Sehingga yang merupakan atau termasuk larutan asam adalah jeruk nipis, obat tetes mata, dan juga keju. Lanjut soal nomor 2. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah bahan yang dijadikan sebagai indikator larutan asam dan basa? Anda dapat menempatkan centang di lebih dari satu kotak. Ya. Jadi di sini sudah disediakan beberapa bahan, kita disuruh untuk menebak mana bahan yang digunakan sebagai indikator larutan asam basa. Nah, untuk hal ini kita menggunakan indikator alami, yaitu indikator asam basa yang terbuat dari tumbuhan atau diperoleh secara alami. Biasanya indikator alami itu bisa digunakan dengan cara diambil ekstraknya. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat percobaan ini yang mana saja bahan yang dibuatkan ekstrak atau dijadikan ekstrak terlebih dahulu itu yang merupakan indikator alami. Misalnya ini, obat mah karena hanya ditambahkan air, tidak. Kemudian kol ungu diberi sedikit air dan disaring ampasnya, berarti dia dicari ekstraknya, berarti kol ungu benar. Kemudian kembang sepatu diberi sedikit air dan disaring untuk mendapatkan ekstrak, benar, berarti kembang sepatu. Kemudian kunyit juga diambil ekstraknya, berarti dia benar. Yang ini obat mah dan yang lainnya itu hanya ditambah air, berarti tidak diambil ekstraknya. Jadi yang merupakan indikator alami adalah ini, kol ungu, kembang sepatu, dan kunyit. Kita kembali ke soal. Kunyit, ya benar. Kembang sepatu, benar. Kol ungu, benar. Jeruk nipis, bukan ya, karena tidak ada dijelaskan di sana dicari ekstraknya. Jadi yang termasuk indikator alami atau indikator larutan asam basa secara alami yaitu kunyit, kembang sepatu, dan kol ungu. Nah, kunyit akan menghasilkan warna kuning
pada larutan asam dan berwarna coklat atau jingga pada larutan basah. Untuk kembang sepatu menghasilkan warna merah pada larutan asam dan warna hijau pada larutan basah. Kol ungu menghasilkan warna ungu atau merah pada larutan asam dan berwarna kuning pada larutan basah. Pertanyaan nomor 3. Indikator alami dapat digunakan untuk menunjukkan suatu larutan asam atau basah hanya jika diambil ekstraknya. Nah, ini benar, ini merupakan alasannya ya. Jadi, apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Ya jelas, ini kita harus setuju. Berikan alasan yang mendukung jawaban Anda. Jadi, kenapa setuju dengan pernyataan di atas yang ini? Jadi, kita tulis alasannya di sini. Dengan mengambil ekstrak dari indikator alami, maka indikator dapat larut pada larutan uji. Hal tersebut akan memudahkan dan mempercepat proses perubahan warna pada larutan uji sehingga dapat diketahui sifatnya, sifat larutannya. Sifatnya entah itu larutan basah ataupun larutan asam. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ekstrak kol ungu berwarna ungu, sedangkan larutan keju berwarna keruh kekuningan. Setelah ekstrak kol ungu dicampurkan pada larutan keju, perubahan warna menunjukkan keju termasuk asam. Apabila indikator lain berupa ekstrak kunyit ditambahkan pada keju, maka perubahan warna pada keju yang akan dihasilkan adalah, nah di sini kita disuruh menebak. Jika ekstrak kunyit ditambahkan pada keju, nanti warnanya atau perubahan warna yang dihasilkan itu warna apa ya. Jadi kita di pernyataan di atasnya sudah diberikan clue bahwa keju itu merupakan termasuk larutan asam, sehingga jika seandainya kunyit atau indikator alami ditambahkan dengan larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi warna kuning. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, apa saja bahan yang termasuk larutan basah pada percobaan yang dilakukan Andika? Mengapa bahan tersebut termasuk basah? Di sini kita ketikkan jawaban dari pertanyaan nomor 5. Dari bahan tersebut yang termasuk basah yaitu sabun cair dan obat mah. Sabun cair dan obat mah akan menghasilkan warna kuning setelah ditambah ekstrak kol ungu. Sabun cair dan obat mah
akan berubah menjadi warna hijau setelah ditetesi ekstrak kembang sepatu, sabun cair, dan obat ma juga akan berubah menjadi warna jingga atau oranye jika ditambah ekstrak kunyit. Nah, jadi bahan yang termasuk larutan basa adalah sabun cair dan obat ma. Mengapa bahan tersebut termasuk basa? Karena sabun cair dan obat ma akan menghasilkan warna kuning jika ditambahkan dengan ekstrak kol ungu. Kemudian dia juga akan berubah warna menjadi hijau jika ditambah atau ditetesi dengan ekstrak kembang sepatu, dan juga akan berwarna jingga atau oranye jika ditambahkan dengan ekstrak kunyit. Nah, jadi itu alasannya. Sekian pembahasan soal AKM bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya.